الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هدى الغلام طيب الأرداني هدى الغلام طيب الأرداني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa lima nawaina wa mana wa masyayikhuna wa waliduna minan niyatis salihat wa biniyatil futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasad wal ruh wa biniyati husnil khatimah wa salahil aqibah ma'al lutfi wal afiyah wa li jami'i saddah asy-syafi'iyah wa sufiyah aina ma kanu min masyarikil ardi ila magharibiha bahriha wa barriha wa aina mahallat arwahuhum wa khususan li muallifi hadhil kutub al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وببركة علومه في الدارين آمين. Al-Babus Sadisu fi Fadilatil Wudu. Kita mulai dengan kitab Al-Jauharul Mauhub halaman 36. Al-Babus Sadis, bab yang ke-6. Di dalam kitab ini ada 40 bab. Satu babnya itu ada 10 hadis, berarti ada 400 hadis. Bab yang ke-6 tentang keutamaan berwudu. Bab yang ke-6 pada menyatakan kelebihan wudu, firman Allah Ta'ala, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Artinya, apabila berkehendak berdiri kamu kepada sembahyang, maka basuh olehmu akan muka kamu dan segala tangan kamu serta segala siku kamu, dan sapu olehmu dengan kepala kamu dan akan segala kaki kamu serta dua mata kaki kamu. Ini menjadi ayat yang sharih tentang kewajiban berwudu sebelum sholat. Dan dalam ayat ini hanya tertulis 4 daripada rukun wudu. Padahal yang kita tahu bahwa rukun wudu itu ada 6. Tapi di ayat ini hanya tertulis 4. Basuh wajah, basuh tangan sampai siku, usap sebagian kepala, basuh kaki sampai mata kaki. Adapun yang 2 lagi, itu yang mengisbatnya, yang menetapkannya itu adalah hadis baginda Nabi. Apa yang belum ada? Niat. Niat belum ada. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu sahnya pakai niat. Sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Maka ditambahlah 1 di situ, jadi 5. Lalu yang terakhir yang belum ada yaitu tertib. Nah, ini juga berdasarkan hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Ibda'u bima bada'allahu bihi." Mulailah kalian dengan apa yang Allah mulai. Allah mulai dari basuh wajah, basuh tangan sampai siku, usap sebagian kepala, kemudian kaki. Mulailah dari apa yang Allah mulai. Walaupun ayat ini, walaupun hadis ini, "Ibda'u bima bada'allahu bihi," itu asbabul wurudnya. Kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul. Kalau Al-Quran biasa disebut, kalau Al-Quran asbabun nuzul, kalau hadis biasanya disebutnya asbabul wurud. Asbabul wurudnya adalah tentang ayat haji. Para sahabat bertanya, "Ya Rasul, sa'i mulainya dari mana? Dari Sofa dulu atau dari Marwah dulu? Dari Marwah ke Sofa atau dari Sofa ke Marwah dulu?" Maka kata baginda Nabi, "Ibda'u bima bada'allahu bihi." Mulailah kamu dengan mana Allah mulai. Sementara ayatnya adalah inna sofa wal marwata min sya'airillah. Maka sofa dululah jadi titik awal, baru kemudian ke marwah. Namun ada dalam kaidah usul fikih ada istilah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang jadi patokan adalah umumnya lafaz. Kata Nabi, mulailah kamu dari mana Allah mulai. Nggak ada dibilang pada ayat ini. Mulailah kamu dari mana Allah mulai, itu adalah ayat yang umum. Itu adalah lafaz yang umum. Itu adalah nas yang umum. Maka nggak diberlakukan dengan sebab khususnya. Walaupun sebabnya adalah ayat haji. Tapi lafaznya umum. Ya. Sama seperti berlakunya bangkai ikan itu halal. Bangkai ikan halal bagi siapa? Ya bagi semua orang. Padahal sebab turunnya, sebab adanya hadis itu yang nanya adalah nelayan. Nah, apakah dia hanya halal bagi nelayan aja? Enggak. Kenapa? Karena Nabi bahasanya umum. Jadi maka
Ini tentang ayat ini. Nah, ada dua qiraah ya. Ada dua qiraah tentang membaca ayat ini. Ada yang membacanya wa arjulakum, ada yang membacanya wa arjulikum. Kalau arjulakum itu berarti pasangannya kepada wujuha dan juga aidia. Nah, pasangannya itu berarti wajah dan tangan. Sehingga diapain? Dibasuh. Sementara kalau yang di qiraat lain itu bunyinya adalah wa arjulikum. Berarti pasangannya biruusi. Nah, berarti pasangannya kepala. Kalau kepala berarti kaki ini diapain? Diusap. Nah, berarti adakah mazhab yang mengatakan kaki ini diusap aja? Ada. Tapi ada yang mengatakan ini juga diberlakukan dalam mazhab Syafi'i. Kalau yang bacaannya qiraatnya pakai wa arjulikum itu juga tetap diberlakukan dalam mazhab Syafi'i ketika memakai khuf. Kalau memakai khuf kan diusap. Nah, jadi kalau yang baca arjulakum ketika nggak pakai khuf, kalau dibaca arjulikum itu untuk yang memakai khuf diusap. Lihainya ulama untuk menempatkan dalil supaya nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang mubazir. Nah, ini kalau nggak diajari ulama kita nggak bisa. Jadi maka mengaku sajalah bahwa kita ini bermazhab. Nah, jangan kayak sebagian orang yang segan, malu mengaku bermazhab, padahal dia bermazhab. Orang yang bilang bahwa dia nggak bermazhab, itu kebanyakannya bukan dia tidak bermazhab, tapi kebanyakannya karena dia tidak paham apa itu mazhab. Gitu. Jadi, kalau ada orang bilang, oh, aku nggak bermazhab. Itu kalau orang sekarang yang ngomong begitu, itu bukan nggak bermazhab. Dia nggak ngerti mazhab itu apa. Apa itu mazhab? Mengikut seseorang tanpa tahu dalil. Ya itu kan mazhab. Mengikuti seseorang tanpa tahu dalil. Itu namanya bermazhab. Kalau ada ketemu orang bilang, oh kami nggak bermazhab, kami langsung Al-Quran dan hadis. Maka tanya, berarti kalian atau kau tahulah semua amal itu Al-Quran dan hadisnya apa? Oh iya tahu. Tanya ya benar. Apa dalil sholat maghrib 3 rakaat? Apa dalil? Kita yang duduk sini nggak tahu. Sholat maghrib 3 rakaat. Dalilnya apa? Al-Qurannya mana? Hadisnya mana? Payah untuk nyari yang seperti itu. Payah. Sulit. Ya. Sulit untuk yang seperti itu. Kalau seandainya ketika ditanya tuh dia masih cari lagi tuh, bentar aku cari. Nah, itu namanya berarti kok selama ini nggak pakai dalil gitu. Berarti ikut juga yang selama ini. Nah, jadi maka orang-orang yang mengatakan dirinya tidak bermazhab itu sebenarnya bukan nggak bermazhab, tapi tidak tahu apa arti mazhab. Nah, ya. Yakni barang siapa hendak sembahyang wajib atasnya wudhu yang sempurna. Wajib atasnya wudhu yang sempurna. Sehingga kalau ada orang nggak punya wudhu, kemudian dia sholat, maka ini sholatnya nggak sah. Kalau dia lupa, sholatnya nggak sah, wajib diulang. Kalau dia tahu dia tetap sholat, maka hukumnya dosa besar. Kalau dia tahu dia tetap sholat dan menghalalkan, maka dia kafir. Nah, boleh sholat nggak pakai wudhu, nggak apa-apa itu kafir. Nah, nggak boleh sih, tapi males aku berwudhu, sholat aja lah, dosa besar. Nah, lupa nggak ada dosa, tapi wajib diulang. Nah, jadi maka orang yang udah batal, jangan lanjutkan sholatnya, hentikan sholatnya. Nah, ini memang apa ya? Rasa malu, rasa gengsi, rasa yang seperti apa itu terkadang menghalangi kita untuk menjalankan syariat dengan semestinya. Ada orang udah batal, tapi malu dia keluar dari saf itu, lanjut aja sholatnya. Nantilah di rumah lagi pulang. Ya gerakan-gerakannya itu haram. Gerakan-gerakannya itu haram. Jadi jangan dilanjut. Nah, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya berkata ia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada laki-laki dan perempuan mengambil air sembahyang maka membaikkan wuduknya, bagus wuduknya,
dan membaca kemudian daripadanya inna anzalnahu fi lailatul qadar hingga akhirnya sampai akhirnya. Jadi nanti kalau kita baca di kitab-kitab fikih di antara kesunahan wudu setelahnya baca doa, baca ayat kursi, baca al-qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai habis. Itu sunnah setelah wudu. Nah, kalau sudah keluar dari tempat wudu yang juga toilet. Kalau di tempat wudu kita nih silahkan baca situ. Tapi kalau di rumah kita kadang kita berwudunya juga di tempat buang hajat. Maka keluar dulu barulah baca bacaan semua tadi itu. Nah, jadi barang siapa yang wudu, kemudian dia baguskan wudunya, kemudian setelahnya dia baca surah Al-Qadr sampai habis. Nah, melainkan memberi Allah Ta'ala, artinya akan Allah beri dia dengan tiap-tiap huruf daripadanya 100 derajat. Dan menjadi Allah Ta'ala daripada tiap-tiap titik air daripada wudhu. Nah, setiap tetesan air wudhunya Allah jadikan satu malaikat meminta ampun baginya hingga hari kiamat. Tersebut di dalam Riyadhur Riyahin. Nah, jadi ini di antara fadilah wudhu. Ya wallahu alam. Saya kalau ditanya, itu derajat hadisnya apa nggak tahu saya. Yang penting itu tertulis dalam kitab ulama. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a li salati fa ahsana al-wudu'a thumma qama ila salati fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yaumi, kayaknya salah, ka yauma seharusnya, ka yauma waladathu ummuhu, ka yauma waladathu ummuhu. Nah, kenapa di situ tulisannya ada yang yauma? Ada. Yang terjemahan pun yaumi juga. Ya, jangan dibilang tapi ada huruf jar. Nah, itu pembahasan agak lebih lanjut. Situ apa? Yaumi juga. Ya, ini kalau ada kata yaum setelahnya fi'il dan fi'ilnya mabni, dia ikut mabni. Nah, waladat itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu mabni. Jadi ka yauma waladathu ummuhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengambil wudu maka membaik ia akan wudunya, yakni dengan sempurna rukun dan syaratnya. Kemudian berdiri ia kepada sembahyang, maka bahwasannya keluar ia daripada kesalahannya seperti hari yang diperanakkan dia oleh ibunya, seperti hari baru dilahirkan ibunya. Nah, yakni diampunkan segala dosanya yang kecil, tapi ini diampunkan dosanya, tapi dosa yang kecil. Jadi wudhu itu menggugurkan dosa, ya dosa kecil. Sebagian ulama mengatakan kebanyakan daripada ucapan, daripada amalan-amalan seperti zikir, seperti salat, seperti silaturahim, seperti yang lain, kalau dikatakan itu akan mengampunkan dosa, akan menghabiskan kesalahan, itu adalah dosa-dosa kecil. Nah, adapun dosa besar itu taubatan nasuha. Adapun dosa besar maka itu bisa habisnya kalau amal itu dengan haji atau umroh atau sholat sunnah tasbih. Nah, kalau yang lainnya itu kebanyakan dosa kecil. Puasa Arafah menghapuskan setahun yang lalu, setahun yang akan datang dosa kecilnya. Nah, puasa Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu, dosa kecilnya. Nah, zikir subhanallah subhanallah 33 kali. Nah, tambah alhamdulillah Allahu Akbar 33 kali setiap selesai salat. Dikatakan akan diampunkan dosanya wa in kana misla zabadil bahri, walaupun seperti buih di lautan, dosa kecilnya. Nah, ini juga begitu. Yang diampunkan adalah dosa yang kecil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-salati wa shalla kaffarallahu dunubahu ma bainahu wa baina salatil ukhra allati taliha. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengambil wudu bagi sembahyang dan sembahyang ia, niscaya mengkafarat Allah, mengkafarat itu menebus Allah Ta'ala akan segala dosanya, barang yang antaranya dan antara sembahyang yang mengiringi akan dia. Jadi kalau seandainya ada orang melakukan wudhu dengan baik, kemudian dia sholat, jarak dari sholat ini dengan sholat berikutnya, kan biasa ada dosa tuh. Bukan biasa lah, memang sering lah itu berdosa. Lalu ini akan diampunkan tuh. Jarak antara sholat ke sholat diampunkan kalau orangnya berwudhunya itu dengan benar, dengan baik. Nah, kemudian
sallallahu alaihi wasallam dan bersabda nih ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama ala wudu'in fa adrakahul mautu fi tilkal lailati fa huwa 'indallahi syahid." Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini kalau mau diamalin silahkan, fadilahnya besar. Kalau berdasarkan kitab ini, barang siapa tidur atas wudu, barang siapa sebelum tidur dia berwudu dulu. Tidur atas wudu. Jadi sebelum dia tidur dia berwudu dulu. Barang siapa tidur atas wudu, maka mendapat akan dia mati. Ternyata tidurnya bablas, nggak bangun-bangun, keterusan. Ada kadang orang yang bilang enak tuh mati sambil tidur nggak terasa. Kok tahu? Kok tahu nggak terasa tuh kok tahu? Ya kita berharap memang sakaratul maut kita dimudahkan. Tapi yang namanya sakaratul maut itu ya ada rasanya. Yang rasanya paling minim itu justru dikatakan orang yang mati syahid di medan perang. Walaupun kayaknya kena rudal, kena tembak, kena ini itu segala macam, tapi kata baginda Nabi dalam hadisnya rasanya hanya seperti dicubit. Seperti dicubit, nggak tahu dicubit apa. Tapi pokoknya itu bahasa Nabi. Nah, kita nggak tahu yang di pembaringan itu rasanya seperti apa sakitnya. Ketika di dalam kitab Tabihul Ghafilin ada orang menangisi orang yang sudah wafat. Ada seorang sahabat itu menegur orang tadi, ngapain kau nangisi dia? Kau tangisilah dirimu. Kenapa? Dia udah lewat semua yang nggak enak. Dia sudah melewati pedih dan sakitnya kematian. Nah, kita nggak tahu. Jadi dia udah beres nih urusannya. Kita yang seharusnya menangisi diri kita. Ya Allah, kalau udah wafat, nggak ada yang dibawa lagi. Uang yang segitu banyak, barulah kita nyesel. Aduh, ya Allah, kalau ku sedekahin aja, kalau ku kasih aja, kalau ku infakkan aja, pasti ada lagi pahalanya, pasti ada lagi faidahnya. Kenapa aku simpan-simpan cuma jadi harta waris? Nah, itu baru nyesel semua. Tapi sakit hati yang seperti itu, nah itu nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah sakit fisik. Amalannya sehari sholawat 1000 kali, maka akan dapat kemudahan pada saat sakaratul maut. Dari mana kemudahannya? Allah tampakkan tempatnya di surga ketika dia sakaratul maut. Ini nanti tempatmu di surga. Nah, terbius dengan indahnya surga yang ditunjukkan, mudah-mudahan rasa sakitnya tidak begitu sakit. Nah, kita lanjutkan. Jadi barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, nah, maka mendapat akan dia. Nah, terus didapat akan dia mati, maksudnya dia wafat, meninggal dunia. Pada yang demikian malam itu, maka yaitu pada Allah Ta'ala syahid. Nah, jadi dia nilainya itu nilai syahid. Ya. Ini kalau kita tidur dalam keadaan berwudu. Nah. Kemudian, dan tersebut di dalam Ihya. Kitab siapa nih Ihya? Kitab Al-Imam Al-Ghazali. Kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini yang habis dicaci sama sebagian orang Salafi. Nggak tahu. Imam Ghazali itu, ya Allah. Mereka bisa dengan mudah gitu ya bilang, Imam Ghazali itu adalah ulama yang ilmu hadisnya rendah. Ya Allah. Ini yang ngomong mending apa ya, setingkat atau agak mendekat ini jauhnya itu antara langit dan bukan bumi lagi, dan sumur mungkin. Antara langit dan bumi. Dia bilang, nah itu Imam Ghazali itu, nah ilmu hadisnya rendah. Jadi makanya kitab Imam Ghazali itu banyak hadis-hadis dhaifnya. Dia nggak tahu bagaimana Imam Ghazali menyusun
kitab Ihya itu pertama ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis sahih, baru di bawah sebagai pendukung adalah hadis-hadis hasan, hadis dhaif. Nah ini hadis hasan dan dhaif ini kalau nggak disertakan pun, nggak diikutkan pun nggak masalah, orang ini udah ada Al-Quran dan hadis sahihnya. Ya Allah, gitu. Jadi pernah ada kisah di mana ada orang sangat menghinakan Ihya, sampai dibakar kitab Ihya. Akhirnya dia bermimpi didatangi oleh Rasulullah dan Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, ya Rasul, ini orang nih. Ini orang, dia yang mengatakan bahwasannya kitabku itu nggak ada manfaatnya sehingga dia bakar. Saat itu dalam mimpi itu ada satu orang lagi, yakni Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Maka kata Rasulullah, Ali coba bacain Ihya. Dibacain dari awal sampai akhir. Ada salahnya, ada minus atau kurangnya enggak? Kata Sayyiduna Ali, enggak ada. Ini benar nih semua. Maka kata Rasulullah, cambuk orang nih. Maka dia mimpi, dia dicambuk oleh Imam Ghazali. Nah, begitu selesai, nah bangun dia karena rasanya perih. Dia tengok di badannya ada asar misyatnya, ada asar atau bekas cambukannya. Padahal dicambuknya di mimpi. Tapi begitu bangun nampak bekas cambukannya. Ya Allah. Imam Ghazali itu julukannya Hujjatul Islam. Orang-orang yang menghina, mencaci Imam Ghazali ini apa julukannya? Siapa? Kalaupun ada julukannya, siapa yang menjuluki? Imam Ghazali dikatakan mujaddid abad ke-6. Mujaddid abad ke-6. Nah, dengan mudahnya bilang itu ilmu hadisnya Imam Ghazali itu rendah. Ya kalaupun lah dibandingkan dengan Imam Bukhari, imam yang lain, Imam Ghazali itu rendah. Nah, lah kau gimana? Kan gitu yang bilang tadi itu. Tapi serendah-rendahnya Imam Ghazali pasti jauh lebih tinggi daripada ilmu hadis orang yang mengomentari tadi. Nah, apa tertulis dalam kitab Ihya? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila tidur hamba atas air sembahyang, kalau ada seorang hamba Allah tidur dalam keadaan ada air sembahyangnya, ada air wudhunya, dinaikkan dengan ruhnya kepada arsh, maka ruhnya diangkat kepada arsh, maka adalah mimpinya sebenar. Berarti kalau dia bermimpi, mimpinya itu benar. Mimpinya itu benar. Kadang ada yang mimpi ngelihat apa yang akan terjadi. Ya mungkin ruhnya naik ke arsy ngelihat apa yang ditulis di lauh mahfuz. Jadi tahu. Nah, cuma yang seperti itu kalau nggak ada hajat nggak usah cerita-ceritain. Nggak usah dicerita-ceritain. Ya. Kadang kalau udah ada orang mimpi, nah kalau dulu ya dulu, sekarang udah jarang. Kalau ada orang mimpi, didatengin biasanya sama orang. Minta nomor. Nah. Mimpi apa tadi malam? Aku mimpi ini. Wah, cek angka sekian, kodenya ini. Nah, ya Allah. Masih ada sekarang gitu? Udah nggak ada ya? Sekarang saya tengok togel udah online. Togel online. Saya dapat 3 pertanyaan dari 3 ibu-ibu. Dapat 3 pertanyaan dari 3 ibu-ibu. Ibu A, Ibu B, Ibu C. Semua masalahnya sama. Ustaz, yang pertama, suami saya tukang main judi online. Saya boleh minta cerai nggak? Yang kedua, Ustaz, suami saya nggak sholat dan tukang main judi online. Saya ngerasa nggak sudi untuk dipegang sama dia. Saya berdosa atau tidak? Pertanyaan yang ketiga, Ustaz, suami saya tukang main judi online, nggak sholat, main perempuan lagi, yang paling parah. Saya sudah gugat ke hakim, ditolak gugatan sama hakim. Apa yang harus saya lakukan? Ya Allah, di suami-suami model sekarang, gitu. Jadi Bu, kalau suaminya masih ya mau ngaji begini, masih mana udah disyukuri lah. Nah, jangan sampai diomelin aja. Allah bisa ganti keadaannya itu. Seperti kata Sayyiduna Umar kepada para istri Nabi, kalian ngomelin atau kalian menuntut kepada Nabi, Allah bisa ganti untuk Nabi ini istri yang lebih baik.
Nah, maka coba memandang kepada yang lebih parah, maka yang sekarang akan terasa lebih nikmat. Nah, gitu juga para suami. Nah, kalau istrinya masih mau ngaji, masih apa, udahlah. Omelan-omelannya telan aja dah. Nah, kalau saya pribadi ya, nggak tahu dulu di awal-awal. Kalau saya sekarang lebih mending istri saya ngomel marahnya daripada diem. Kalau udah diem udah parah. Jadi kalau saya mending dia ngomel. Kalau ngomel berarti marahnya masih marah di permukaan. Masih gampang untuk nyelamatinnya. Gitu. Tapi kalau dia udah nggak bersuara tuh berarti udah marahnya udah sampai ke dasar, udah payah lagi nolongnya, udah dalam marahnya. Nah, jadi kalau dia masih di atas sudah. Jadi ya udah, makanya saling gitu, saling. Jadi berumah tangga itu bukan saling tuntut tapi saling ngerti aja lah. Saling mensyukuri, lebih tepatnya saling mensyukuri. Nah, saya yang ngelihat, ya Allah, istri sekarang ada yang nggak sholat, nggak tutup aurat, ada juga yang nggak bisa baca Quran, ada yang suaminya ngaji digangguin terus, ada yang gini. Ya lah, yang sekarang ini udah paling enak. Tapi ya itu tadi, memang ngelihatnya ke bawah. Kalau ngelihatnya ke atas pula, ya salah kita. Itu istri si fulan tuh solihah betul begini begitu ya. Orang nengoknya ke situ, nengoknya kepada yang lebih bawah. Nah, unzuru ila man huwa asfala minkum, kata Nabi, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Nah, lihat kepada yang bawah, jangan lihat kepada yang di atas. Kalau ngelihatnya ke atas nggak bersyukur nanti gitu. Nah, ada tadi. R. Jadi mana tadi? Nah, dan tersebut dalam kitab Ihya tadi ya. Nah, dinaikkan dengan ruhnya kepada arsh, maka adalah mimpinya sebenar. Jadi mimpinya itu mimpi yang benar. Kalau seandainya orang tidurnya berwudu dan dia melihat mimpi, bisa jadi mimpi itu isyarat-isyarat kebenaran. Isyarat-isyarat kebenaran. Dan jika tiada tidur atas wudu, kalau ada orang tidurnya nggak berwudu, tersimpan ruhnya daripada sampainya. Maka demikian tidur, apa itu? Tidur aib. Tidur apa? Yang punya terjemahan, Pak? Tidur itu. Nah, titiknya pindahkan ke atas. Nah, tidur itu bercampur ia tiada sebenar mimpinya. Nggak paham. Tidur apa tuh? Tidur itu memang. Iya. Bercampur ia tiada sebenar mimpinya. Intinya kalau nggak berwudu, nggak nyampe arsh. Tidak sampai ars. Jadi kalau mimpinya nggak benar. Nah, jadi kalau ada mimpi-mimpi yang kadang ini apa maksudnya? Apa makna dari mimpiku ini? Diingat, ketika tidur, wudu nggak usah dicari-cari mananya, udah. Orang tidurnya nggak wudu, kecuali kalau tidurnya wudu. Lalu ada mimpi yang agak nyata, maka bisa jadi itu adalah mimpi yang memberi isyarat-isyarat kebenaran. Nah, waqala terakhir, dan Rasulullah bersabda, waqala sallallahu alaihi wasallam, an-naimut tahiru kas-shaimil qaimi, dan sabda Nabi, orang yang bersuci itu seperti orang puasa, orang yang bersuci itu. Seharusnya ada kata tidurnya. Orang yang tidur bersuci itu seharusnya. Seperti orang puasa yang berdiri sembahyang pada malam. Jadi yang tidurnya pakai wudu itu seperti orang yang bangun dan sholat. Nah, tidur pakai wudu seperti orang yang bangun dalam keadaan puasa dan dia sholat. Ini tadi ya, pahalanya. Waqala, ini insya Allah akan datang. Ya, asal jangan disengaja. Kalau seandainya ada suami istri tidur berwudu, dalam keadaan sadar tidurnya pegangan lagi, ya itu udah batal, wudu lagi. Kalau nanti batalnya ketika tidur, ketika yang memang udah nggak bisa dikuasai lagi itu gerakan apa segala macam, ya itu masih dihitung berwudu. Nah, iya udah nggak dapat yang seperti itu. Jadi makanya kalau seandainya memang dia tidurnya mesti pegang tangan,
Nah, memang mesti bersentuhan, ya nggak dapat itu yang seperti itu. Jadi gimana ya? Nggak usah tanya mimpi lah kalau udah begitu. Kita urusan mana? Menjaga wudhu, egois kita jaga wudhu, menjaga istri, kesannya gimana? Kesannya jadi kaku. Mana yang diutamakan? Menjaga perasaan istri atau menjaga wudhu? Yang diutamakan ya dua-dua lah. Udah deh megangnya, aku mau wudhu nih, gitu lah. Ya itu kalau seandainya si istri nggak mau, berarti istri yang egois. Nah, tadi istrinya yang egois. Nah, jadi kalau seandainya bilang, abang nih sok kali, aku mau pegang tangan aja tak boleh sambil tidur. Boleh, udah setengah jam kau pegang nih. Nah, habis itu dia terlelap, mungkin, lalu kita tinggal, habis itu kita berwudu. Ya begitulah kalau memang maulah menjagakan dua-dua itu. Nah, masalahnya belum dia lelap, awal lelap dulu. Nggak jadi berwudu. Nah, kadang main awal pegang niat nak berwudu, malah jadi wajib mandi. Bablasan. Nah. Tidurnya nggak suci juga berarti. Nah, kita masuk kepada munakahat kita. Masih lanjutan daripada bab talak, halaman 166. Oh, yang kemarin ya. Yang masih agak membingungkan. Kemarin sempat lupa rinciannya. Itulah namanya ilmu ini nggak setiap, apalagi fikih munakahat ini majelisnya nggak sesering majelis ibadah. Yang kemarin ditanya tentang masalah perpindahan iddah. Kalau seandainya ada suami mentalak istrinya, kalau ada suami mentalak istrinya, mohon maaf, suami wafat di tengah-tengah iddah istrinya, kan begitu ya? Kalau suami meninggal dunia di tengah iddah istrinya, itu bagaimana hukumnya? Ada spidolnya nggak? Ada tuh, bisa tuh ya? Nah, tak izin Pak Inau agak bergeser. Mudah-mudahan masih bisa. Udah ada setahun mungkin tergantung sini. Ada nggak ada? Dah, tak rezeki. Ada. Nah, kalau seandainya ada suami yang wafat di tengah iddah istrinya, maka dibagi dua dulu. Nah, oh ada. Suami wafat di tengah, ini yang kemarin sempat ada yang nanya, di tengah iddah istri. Nah, di tengah iddah istri. Maka ini dibaginya. Yang pertama istrinya hamil. Yang kedua istri tidak hamil. Atau bahasa Arabnya nanti hail. Tidak hamil, bahasa Arabnya hail. Nah, jadi kalau suami wafat di tengah iddah istri, kalau seandainya saat itu istri ambil iddah tapi iddah hamil, karena saat ditalakkan sedang hamil, nah maka nggak ada perubahan iddahnya. Nah, iddah tidak berubah, tidak beralih. Iddah tidak beralih. Paham maksudnya dia? Iddahnya tidak beralih. Karena iddah talak saat hamil sampai melahirkan. Iddah wafat saat hamil juga sampai melahirkan. Istri hamil, suaminya wafat. Kapan habis iddahnya? Melahirkan. Istri hamil diceraikan sama suami. Kapan habis iddahnya? Sampai melahirkan juga. Jadi tidak ada perubahan iddah ketika hamil. Nah, kalau tidak hamil, ini bagi dua. Nah, yang pertama talaknya talak raj'i.
Apa raj'i itu? Masih bisa rujuk. Yang kedua talaknya talak bain. Talak bain. Ya, kalau talak bain ini kan dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama dengan talak 3. Nah, talak 3. Talak 3. Yang kedua adalah tebus talak. Nah, kalau seandainya talaknya talak raj'i, masih apa namanya? Masih jalan 1 kali suci, suaminya wafat. Maka di sini, nah, iddah beralih menjadi iddah wafat. Berapa iddah wafat? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Nah, kalau seandainya dia ditalak bain, maka iddah tidak beralih. Nah, iddah tidak beralih. Karena bukan lagi istri. Iddah tidak beralih. Nah, yang kemarin. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita. Pasal fi tafwidit talaq lizaujah gitu ya, 166. Halaman 166. Nah, kadang pertanyaannya, dapat warisan nggak? Dapat warisan nggak? Ya, kalau masih raj'i dapat. Kalau masih raj'i dapat. Kalau yang bain tidak dapat. Nah, kalau suaminya wafat. Faslun fi tafwidit talaq lizaujah. Ini pasal pada menyatakan menyerah suami akan talak bagi istrinya. Nah, ini pembahasan kita tentang suami yang mempasrahkan talak kepada istri. Adalah terserah kau. Kalau mau kau cerai, ceraikan dirimu sendiri. Kuserahkan cerai ini kepadamu. Ceraikan aku bang, ceraikan aku. Bising kali, terserahmu. Kuserahkan. Nah, masalah cerai ini samamu. Nah, silahkan kau ceraikan dirimu sendiri. Nah, kuserahkan nih hak mentalak ini kepadamu. Nah, itu gimana tuh? Boleh atau tidak? Kalau boleh, apakah ada syaratnya? Bagi suami, nah bagi itu harus itu artinya boleh. Nah, harus bukan wajib ya. Nah, ini yang masih pemula-pemula dalam memegang kitab Arab Melayu perlu ditekankan, harus dalam kitab ini artinya boleh, bukan wajib nih. Wajib bagi suami menyerahkan talaknya. Oh, udah berubah hukum, habis itu berfatwa deh. Makanya kitab ini harus ditalaktikan, jangan dibaca-baca sendiri. Nanti akhirnya berubah hukum kalau seandainya baca-baca sendiri. Harus bagi suami artinya boleh bagi suami menyerahkan talaknya kepada istri. Boleh berarti hukum. Boleh. Dan yaitu mempermiliki bagi talak. Artinya memilikkan hak talak kepada istri. Mempermilikkan hak talak kepada istri. Ini ngaji seperti ini jangan dipotong di tengah. Bahaya. Karena nanti akhirnya, bang, udahlah aku tengok abang nih nggak bijak, biar aku aja lah pegang hak talak. Ya udahlah untuk mudeknya. Abang tengoklah semalam. Marah dikit dah talak, abang bilang udah jatuh talakku talak 1. Kurang panjang abang berpikir, aku aja lah pegang hak talak ya. Iyalah, dah. Apa betul bisa begitu? Nah, tengok. Maka disyaratkan. Nah, jadi ada syaratnya kalau mempermilikkan.
Maka disyaratkan bagi jatuhnya itu, ketika suami bilang, udah dek, kuserahkan hak talak nih samamu. Kalau kau mau mentalak dirimu, talaklah. Nah itu. Disyaratkan untuk jatuhnya itu ditalak oleh istri dengan bersegera. Jadi harus segera. Oke bang, kutalak diriku sekarang katanya. Nah, jatuh. Suami ngomong langsung disambut. Artinya nggak boleh besoknya. Karena bang udah nyerahin hak talak sama aku kan. Sebulan yang lalu ingat bang. Nah ini aku mau talak istriku. Apa aku talak diriku sendiri, gak bisa. Dia itu harus bersegera. Harus bersegera. Dan karena mentalak istri akan dirinya itu terkandung bagi qabul. Jadi seolah-olah itu seperti ijab qabul. Nah, qabul ijab dan qabul ini nggak boleh lama. Kayak jual beli, kayak nikah. Kalau udah seling lama, maka wajib diulang ijab qabulnya. Kan gitu. Nah, maka jika ditakhir, kalau ditunda, dilambatkan oleh istri akan dia, akan mentalaknya tadi itu, dengan kadar perceraian. Perceraian di sini bukan talak, pemisah. Nah, dengan kadar pemisah yang putus dengan dia oleh qabul daripada ijab, tiada jatuh talaknya. Berapa kalau ini urf ya? Antara ijab dan qabul nikah. Saya nikahkan kepadamu Fulanah binti Fulan, mas kawinnya sekian. Saya terima. Itu kira-kira udah putus belum menurut urf? Kayaknya sudah, karena sudah terlalu lama. Tapi kalau mungkin sekali tarikan napas, 2 kali tarikan napas, itu masih oke lah. Tapi kalau dia agak lama gitu sampai 1 menit baru dia qabul, itu menurut urf sudah putus. Nah, jadi kalau si suami bilang, udah kuserahkan talak nih untuk kau aja lah. Kalau kau mau menceraikan, ceraikan dirimu. Istri nggak langsung jawab, nah itu udah batal. Nah, jadi kalau seandainya putuslah ukuran ijab qabul, tiada jatuh talaknya. Dan harus bagi suami ia rujuk daripada menyerahkan talaknya. Apa tuh arti rujuk? Rujuk itu artinya tak jadi. Cuk. Nah, bukan rujuk nikah. Itu tadi bahasanya. Bukan rujuk istilah nikah. Walaupun kita lagi bab nikah, tapi istilah rujuk itu istilahnya tak jadi. Encuk. Nah, encuk. Nah, apalah bahasanya. Kalau kami di sana pun encuk gitu. Cup tak jadi gitu. Bagi suami ia rujuk daripada menyerahkan talaknya itu dahulu daripada ditalak oleh istrinya sebelum istrinya mengqabul. Dek, kau bolak-balik minta ceraikan, adalah kuserahkan urusan cerai ini, hak talak ini kuberikan kepadamu. Tak jadilah. Itu masih boleh tuh gitu. Itu masih boleh. Itu namanya rujuk. Sebelum istrinya mentalak dirinya sendiri. Maka jika berkata suami bagi istrinya, talak olehmu akan dirimu dengan 1.000. Dengan 1.000 itu maksudnya bayarannya 1.000. Dah kau talaklah dirimu sendiri, tapi bayar aku 1.000. Nah itu misalnya 1.000 ini dulu 1.000 dirham gitu. Sekarang mana laku 1.000. Maka ditalak oleh istri, jatuhlah talaknya bain dengan 1.000. Maka jatuh talaknya talak bain. Kenapa jadi bain? Karena pakai bayaran. Itu namanya tebus talak. Dia masuk kepada talak bain. Nah, dengan jika berkata suami, nah, talak olehmu akan dirimu dan diniat oleh suami 3. Jadi dalam hati suami, udahlah, kalau kau memang masih minta talak aja, talak dirimu sendiri. Dalam hati talak 3, kata suami begitu. Nah, maka berkata istri, maka istrinya langsung menyambut, aku talakkan diriku. Nah, langsung disambut sama istrinya. Dan ia niatkan 3. Istri juga dalam hati 3 sekaligus. Nah, tapi dalam hati dengan niat 3 talak. Dan jika tiada ia ketahui akan niat suaminya sekalipun. Artinya waktu dia menyebut itu tak tahu niatnya. Tapi setelahnya, berapa kau niatkan menjatuhkan talakmu, Dek? 3. Abang waktu nyerahkan itu berapa bang niatkan yang abang serahkan sama aku? 3 juga. Nah udah jatuh 3.
Gitu. Jadi tadi. Jadi dan jika tiada ia ketahui akan niat suaminya sekalipun, ini tiada mengetahuinya ketika mengucap. Kan begitu. Nah, maka jatuh 3 talak. Maka jatuh tiga talak. Dan jika tiada diniat oleh keduanya akan yang tersebut, ya dua-duanya nggak ada niat talak 3, cuma bilang talak, yang sini bilang ya udah aku talak diriku katanya. Nah, atau diniatkan dia oleh salah seorangnya, suaminya nyerahkan 3, tapi istrinya mentalak dirinya hanya talak 1. Nah, maka jatuh 1 talak. Bang, ntar dulu. Kemarin kita ngaji kitab Matlaul Badroin. Berapa niat abang untuk ngasih? 1. Kau deh, aku 3. Jatuh berapa jadinya? 1. Jatuh 1. Nah, jatuh 1 talak jua. Pada kaul yang asahnya. Nah, dan jika berkata suami, talak olehmu akan dirimu 3 talak. Kata suaminya, talak 3 talak. Bukan niat, pakai lafaz. Udah aku serahkan. Oh talak aja dirimu sendiri 3 talak, kata suami. Pak langsung dilafazkan, bukan diniatkan. Maka ditalak oleh istri 1 talak. Ya udah, ku talak diriku dengan talak 1. Suami bilang 3, istri bilang 1. Atau akasnya atau kebalikannya. Kata suami, talak dirimu talak 1. Oke, ngapain 1? Ku talak diriku talak 3 katanya. Nah, kebalikannya. Yaitu katanya talak olehmu akan dirimu 1 talak. Maka ditalak oleh istri 3 talak. Berapa jatuhnya? Maka jatuh 1 talak jua. Nah, itu dia. Nah, udah jangan dipraktekkan. Yang seperti ini nih untuk ilmu. Ini kadang baru begini nanti datang WA dari Pak Isa. Ustaz, kejadian Ustaz. Nah, itu. Bolak-balik. Ada yang bertanya. Hah? Talak diri kau 3. Udah kata istrinya talak 0. Kalau seandainya seperti itu ibarat seperti menghabiskan pengecualian 1 lah jadi. Kalau seandainya seperti itu. Nah, karena udah tersebut talak, jadi kecuali 0 nih kosong gitu ya. Nah, udah ikut yang di apa suaminya. Talak dirimu 3. Udah kata istrinya, talak diriku 0. Allah alam. Pembahasan talak 0, talak kosong tak pernah pula terbaca di kitab. Yang ada talak separuh, talak seperempat, itu jatuhnya 1. Kalau talak 0, Allah alam. Nah, tak tahu saya. Kalau masalah suami duduk sama si istri mengkobel bersama. Berbarengan gitu ya. Maka kalau seandainya seperti itu saling membatalkan, maka dianggap tak ada qabul jadi. Nah, karena dia saling membatalkan jadi. Nah, pasal jika berkata suami, aku talak akan dikau, atau engkau talik. Talik itu artinya tertalak. Kalau ada kata talik artinya tertalak. Engkau tertalak. Atau seumpamanya daripada segala lafaz yang sharih. Daripada lafaz sharih. Lafaz sharih talak, cerai, lepas. Talak, cerai, lepas. Nah, yang lalu di sini ya. Dan diniatkan bilang-bilangan talak 2 atau 3. Jatuh barang yang diniatnya. Dia ngomongnya sekali tapi dalam hatinya 2. Kan itu, maka jatuh 2. Dia ngomongnya sekali tapi dalam hatinya 3, maka jatuh yang diniatkannya. Dan demikian lagi lafaz kinayah, jika diniat dengan dia bilangan jatuh iya. Nah, udah pulang aja ke rumah orang tuamu, dalam hatinya ini talak 3, maka jatuh di 3. Dan jika diniat oleh suami akan bilangan talak dengan lafaz yang sharih, seperti dikatanya, anti talikun, engkau tertalak wahidah 1. Mulutnya ngomong 1, engkau tertalak 1, kata si suami. Nah, atau dengan lafaz kinayah seperti dikatanya anti wahidah, engkau 1 dah. Nah gitu. 1-nya itu maksudnya talak 1, tapi itu kan kinayah jatuhnya. Mulutnya ngomong 1. Nah, jatuh yang diniatnya itu karena jatuh yang diniatnya itu karena diamalkan dengan barang yang diniatnya. Jadi tadi kalau mulutnya ngomong 1 tapi hatinya ngomong 3,
maka yang jatuh tetap yang di niatnya. Jadi niat ini betul-betul harus dijaga. Yang sering itu begini, datang jawab pertanyaan. Saya ini, Ustadz, ragu saya. Entah berapa niat gue. Atau yang sering itu, ada kemarin ribut Ustadz. Terus, aku bilang sama istri, udahlah kalau begini, kita akhiri aja lah dah. Nah, tapi aku tak ingat, entah saat itu ada berniat menceraikan atau tidak. Maka hukumnya tidak. Nah, itu. Kalau ragu, sudah berniat atau belum, maka hukumnya belum. Nah, itu tadi ya, kita ulang sedikit. Nah, dan jika diniat oleh suami akan bilangan talak dengan lafaz yang sharih, seperti dikatanya anti tolikun wahidah, atau dengan lafaz kinayah seperti dikatanya anti wahidah, jatuh yang diniatnya itu karena diamalkan dengan barang yang diniatnya. Dan jika ia hendak berkata anti tolikun salasa, dan dia ngomong engkau tertalak 3. Nah, dia mau ngomong begitu nih. Dia mau mengucap engkau kutalak 3. Itu rencananya. Nah, maka mati istri dahulu daripada sempurna lafaz talak. Engkau ku masih begitu, meninggal istri. Engkau ku belum ada talaknya nih, masih engkau ku meninggal istrinya. Nah, tiada jatuh talaknya, enggak jatuh. Pas jatuh itu lanjutkan aja lah. Engkau ku meninggal talak 3. Nah, nggak jatuh talaknya. Kenapa? Yang udah wafat mana bisa ditalak? Nah, jadi kalau dia belum jatuh, dapat warisan nggak sih suami? Dapat warisan suami. Orang belum jatuh talaknya. Nah, karena keluar istri itu daripada mahal tolak. Karena istri ini udah nggak bisa ditalak. Nah, ada kayaknya itu pertanyaan gitu juga. Udah wafat gitu ya, ditalak. Nggak bisa lagi. Udah wafat, tidak bisa lagi dijatuhkan talak. Nah, dahulu daripada sempurna lafaznya. Atau mati istri kemudian daripada sempurna lafaz talak. Engkau ku talak, tapi sebelum 3. Wafat istrinya. Engkau ku talak. Belum terucap 3-nya, istrinya wafat. Nah, ini jatuh berapa kira-kira? Nah, atau mati istri kemudian daripada sempurna lafaz talak, dan jika dahulu daripada lafaz salas, tapi sebelum 3, sebelum terucap 3. Nah, sekalipun jatuh 3 talaknya, tetap jatuh 3. Kenapa? Karena waktu dia ngucap talak itu dalam hatinya sudah rencananya 3. Berarti itu tadi sudah diamalkan yang di dalam hati. Nah, jadi tetap jatuh 3 talak. Karena dikosot oleh suami akan 3 talak. Nah itu tadi, udah kosotnya mau 3 talak. Akan 3 talak itu ketika berlafaznya dengan anti talik. Nah, dan jika berkata suami, sedikit lagi. Ini panjang nih masalah talak ya, habis-habis. Ada lagi masih ada. Dan jika berkata suami engkau talik, engkau talik, engkau talik, engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak. Atau engkau talik, talik, talik. Kau ku talak, talak, talak. Wah. Gitu suami itu ngomong. Nah. Dan diselangi oleh perceraian. Antaranya. Kau ku talak. Jeda. Kau ku talak. Engkau ku talak. Nah itu pakai jeda-jeda seperti itu. Jadi diselingi oleh perceraian antaranya. Dengan diam lebih daripada diam bernapas. Nah, jadi kalau dia sempat lebih daripada diam bernapas, sempat 2 kali tarik nafas gitu. Atau perkataan daripadanya. Atau dijeda. Engkau tertalak. Dengar kau kan? Nah, bilang sama ayahmu. Nah, itu berarti ada perkataan. Engkau tertalak. Nah, atau diselingi perkataan daripadanya. Jika sedikit sekalipun. Walaupun ucapannya sedikit. Nah, engkau tertalak. Nah, dengar. Engkau tertalak. Nah, itu namanya udah diselingi. Jatuh 3 talak. Jatuh 3 talak. Masya Allah. Makanya jadi suami yang waras. Ya. Jadi suami yang waras. Jangan macem-macem lah. Ya. Ribut sedikit. Ini yang merusak kewarasan itu tentu adalah narkoba, mabuk. Judi online itu juga merusak kewarasan. Nah, menurut Imam Syafi'i,
Nah, menurut Imam Syafi'i, nah itu apa ya bahasanya? Bukan menurut Imam Syafi'i. Ada sebagian ulama mengatakan permainan-permainan yang jabariyah, permainan-permainan yang jabariyah itu bikin bodoh, bikin rusak akal. Apa tuh permainan jabariyah? Yang nggak ada ikhtiar di situ. Main dadu, main dadu. Ada ikhtiarnya. Bisa menentukan lemparannya begini, nanti jadi angka sekian tadi. Itu betul-betul permainan jabariyah istilahnya. Nggak ada ikhtiarnya. Itu bikin bodoh. Itu bikin bodoh. Yang seperti itu. Nah, dalam mazhab Syafi'i, main dadu itu dua kaulnya. Menurut Imam Nawawi, bukan, tertulis dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya Imam Nawawi, banyak yang mengatakan haram. Banyak yang mengatakan haram. Man la'iba nardasyarri, barang siapa yang main dadu, barang siapa yang main dadu, kata baginda Nabi, faka'annama ghamasa yadahu filahmil khinzir, maka seolah-olah dia benamkan tangannya ke dalam daging babi. Nah, maka ada yang berfatwa mutlak, mau pakai uang ataupun tidak. Nah, tapi Imam Ar-Razi mengatakan makruh saja. Tapi ada yang mengatakan haram. Jadi anaknya jangan main monopoli. Kalau mau pendapat yang hati-hati, jangan main ludo, jangan main ular tangga. Kenapa? Itu betul-betul nggak melatih akal, karena memang nggak main akalnya. Itu betul-betul jabariyah itu dibilang. Permainan-permainan itu bikin itu termasuk judi online apa segala macam itu bikin bodoh. Nah, tapi kalau yang memang ikhtiari betul, nah itu masih dibolehkan, nggak sampai berdosa. Catur itu kan nggak ada nasib itu memang ikhtiar kan itu. Nah, di sini ya paling nasibnya kebetulan dia bodoh aja lawannya gitu. Nah, menanglah dia. Nah, yang seperti itu nggak diharamkan, itu masih dimakruhkan. Walaupun mungkin ada juga sebagian yang mengharamkan. Ada yang apa ya? Ini bukan maksudnya mirip-miripkan aja lah, mirip-miripkan. Ada yang aswaja nih. Jadi nggak qadariyah. Kalau catur itu ibaratnya qadariyah itu lah, ikhtiar semua. Main kartu, main kartu itu ada memang dikasih, tapi habis itu waktu yang dapatnya itu kita nggak bisa milih. Tapi setelah di tangan kita bisa milih. Nah. Tapi semuanya itu nggak baik. Permainan seperti itu semuanya tidak baik lah. Apalagi yang memang murni seperti lempar dadu itu bikin bodoh, kata para ulama. Nah, makanya ketika suami udah mulai terlibat judi online, bodoh dia. Nggak bisa dia mikirkan lagi kalimat yang mau keluar apa ketika berantem, ketika ribut apa. Nah, ini yang ngaji-ngaji begini, yang memahami kitab segala macam, tuh otaknya terasah. Insya Allah. Nah, jadi cerdas dia. Nah, jadi cerdas. Apalagi berusaha untuk memahami, apalagi setelahnya itu dimuzakarahkan lagi. Itu makin lama, makin sering memahami kitab, insya Allah makin cerdas orang. Nah, apalagi fikih. Nah, itu istilah dari Gus Abdul Wahab Ahmad deh, yang terganggus awal. Jadi beliau katakan perbandingan antara Jabariyah, Qadariyah, dan Ahlus Sunnah itu seperti kalau mau dibuat perumpamaan mendekatkan paham kayak permainan-permainan tadi itu. Nah, ada yang mubah. Mubah tak dengar untuk yang mubah, yang haram ada malahan. Nah, saya kadang catur itu masuk olahraga ya. Apa raga yang diolah di situ? Padahal cuma olah otak, itu bukan olah raga. Cuma jari aja yang bergerak, walaupun kuda yang diangkat. Tapi kuda-kudaan. Nah, jadi maka ya saya juga dulu main catur dulu, tapi sekarang udah jarang lah, udah jarang. Kan sampai haram, yang main-main lah daripada main judi online itu haram. Nah, walaupun bagusan ngaji. Nah,
Kalau dadu jangan ya, kalau dadu jangan. Kita lanjutkan dari mana tadi? Tolik. Nah itu maka kalau dia ada jeda maka jatuhnya jatuh 3 talak. Dan jika tiada diselangi, nah ini agak panjang, ini akan datang. Nah, kalau nggak diselangi, talak, nah gitu, satu napas, ini akan datang. Ustaz, ada pertanyaan kiriman beberapa nih. Yang pertama, istri kawannya selingkuh. Jadi dia ada situ. Kalaulah istri itu begitu, aku ceraikan dia. Satu, apakah itu menjadi talak? Kemudian yang Satu dulu lah Pak. saya Ada orang melihat istri kawannya selingkuh. Lalu dia bilang, wah kalau istriku selingkuh macam begitu, ku ceraikan dia. Apakah itu menjadi taklik talak? Iya. Itu jadi taklik talak, sorry. Nah, jadi begitu istrinya selingkuh, jatuhlah talak. Talak berapa? 1. Nah, sesuai niat. iya. Sesuai lafaz dulu lah. Kalau niatnya tak ada, berarti 1. Nah, Kemudian yang kedua, kalau taklik talak tadi 3 kali, sebagaimana dari perceraian yang sorry tadi, kalau kau keluar lewat itu, maka jatuhlah talak kau. Mungkin ulangnya sampai 3 kali. Ketika dilakukan oleh istri, keluarlah ya dari rumah, apakah langsung jatuh talak 3. jatuh talak 3? Kalau yang diulangi kalimat talaknya, kalau engkau keluar dari rumah itu jatuh talakmu gitu. Ya. Yang sebagaimana yang pertama tadi, kalau kau keluar dari rumah itu, maka jatuhlah talak kau. Kalau kau keluar dari rumah itu diulang lagi dari awal. Ya, ulang balik dari awal. Ya. Ini wallahu alam belum pernah terbaca tapi agaknya tetap jatuh 1. Karena begini, kalau taklik ini dia dibuat berulang-ulang pun yang pertama aja soalnya yang jatuh. Dibuat berulang-ulang maka tetap 1 kali. Tapi wallahu alam kalimat sharihnya di kitab belum dapat. Nah, berikutnya. Itu yang selanjutnya, talak yang pertama, karena tak bisa lagi cuk, menyesalnya karena tak pernah dia itu jatuh talaknya. Tapi karena dia telah berjanji dengan istri sepakat untuk melaksanakan talak itu apabila yang tak disukai oleh istrinya itu dilanggar, jatuh talak. Karena dia menganggap itu sulit bagi dia, kemungkinan dia buat juga sama perjanjian dengan istrinya, kalau keluar dari rumahnya maka jatuh talak. Nah, ketika jatuh talak talak yang pertama tadi belum talak yang pertama belum sempat dilakukan. Timbul taklik yang kedua, yang ini dilakukan, tentukan jatuh talak 1. Nah, apakah jatuh talak 1 itu menghilangkan talak yang pertama? Itu tidak menghilangkan, bisa menghilangkan taklik talak itu kalau hilang hubungan suami istrinya. Menghilangkan taklik talak. Jadi misal ada orang begini, dia bilang, kalau seandainya kau keluar rumah tuh jatuh talak 3 katanya. Cuman lagi dia harus keluar, nggak bisa. Waduh, cuman lah ini supaya hilang berlaku taklik talaknya. Maka suruh istrinya tebus talak. Nah, tebus talak apa jatuhnya? Bain. Hilang hubungan suami istri. Habis itu nikah ulang. Nah, tersisa 2 talak, tapi taklik talak yang sebelumnya sudah tidak berlaku. Diputuskan hubungan suami istrinya tadi dulu. Nah, gitulah cara. Kalau sekedar ditambah taklik yang lain, enggak, jatuhnya tetap ya jadi talak 4. Nah, lagi penjelasan ulangan yang bisa talak yang pertama kan jatuh talak juga. Ya. Dari mana? Dibuat dia jadi apa namanya? Jadi talak bain. Kalau talak bain ini
hilang hubungan suami istri. Tapi kan nggak talak 3. Baru habis itu nikah lagi. Kalau udah talak bain bisa nikah lagi kan gitu. Kalau mau bareng tuh harus nikah lagi. Maka nikah lagi maka hilanglah tadi yang namanya talaknya. Berarti kalau talak dua dibuatnya talak satu menjadi bagian dia Ustaz, Iya sama. Bisa. Nanti kalau udah Habis iddah. Iya. Tak berlaku lagi kalau seandainya seperti itu. Oh, belum selesai. Iya, satu lagi. Orang tuanya udah meninggal, yang ada saudara laki-laki. Kemudian saudara laki-laki tak jasa bersosialisasi di cakra, diwakilkan kepada paman atau kepada orang lain. Apa itu? Untuk menikah? Jadi wali. Untuk menjadi wali. Boleh. Ini suaminya. Wali. Abangnya Nggak pandai bercakap. bercakap. Jadi diwakilkan. Kepada paman atau kepada selain paman. Boleh. Kalau wakil kepada siapapun boleh. Mau kepada keluarga, mau kepada kawan, tetangga, boleh. Ini nggak ada masalah. Nah. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Tapi kalau tadi kan disyaratkan segera. Ya. Jadi, kalau di pembakaran disyaratkan mualat. Boleh, bisa. Nah, ukuran mualat tadi itulah urf. Selama belum dikatakan putus, masihlah dia nyambung. Kalau udah dikatakan orang udah lama lah itu udah putus, maka nggak jatuh lagi talak. Ada lagi pertanyaan? Suami kuasakan ke istri. Istri sudah sampai lagi. Cuma bahasa suami terah lah mau apa itu. Apa yang bilang terserah itu masuk dalam kuasa. Kalau yang seperti itu tergantung niat suami. Itu mengkuasakan tapi kinayah. Nah, itu kinayah. Jadi ketika suami memang maksudnya menyerahkan talak, lalu suami bilang, "Ya udah aku talakkan diriku," gitu. Waktu kau bilang terserah itu apa maksudnya, Bang? Ya maksudku memang menyerahkan talak, ya tuh. Karena itu bahasa kinayah. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya. talak juga, tapi dia ini ketika membacakan surat ta'liq itu dia menganggap paksa. Cuman kalau dalam syariat paksaan itu supaya jangan nanti mereka pikir karena aku dipaksa, karena dia tenang, ya aku dipaksa. Jadi batas syariat yang dikatakan dipaksa sehingga terjadi talak itu paksaan atau syaratul ikrah, syarat pemaksaan. Yang pertama memang ada ancaman dari orang yang memaksa yang sifatnya ke fisik atau harta. Kalau kau seandainya nggak buat, ku hajar kau. Kalau kau nggak buat, ku bakar rumahmu. Nah, ada nggak diucapkan seperti itu dari pihak yang meminta? Kalau nggak ada berarti bukan paksaan. Yang kedua, kalaupun seandainya memang dia mengatakan seperti itu, zon, kuat dugaan orang yang dipaksa, orang yang memaksa bisa melaksanakannya. Bisa melaksanakannya. Itu syarat kedua. Kalau seandainya dibilang apalah istrinya, kalau kau tak buat bang, ku angkat kau, ku banting. Nah bisa. Badanku sebesar ini, berarti tak memenuhi. Yang ketiga, syarat ikrah, kalaupun memang dikatakan ancamannya, kalaupun memang dimungkinkan kuat dugaan dia bisa melakukan ancamannya. Nah, yang ketiga, orang yang dipaksa tidak bisa melawan atau mencari perlindungan. Kalau dia bisa melawan dan mencari perlindungan, tidak ada istilah paksaan. 3 nih lah. Nah, jadi kalau nggak ada ini bukan paksaan. Jatuh. Kalau bukan paksaan. Kalau dia menyakiti dirinya sih, kalau aku nggak mau, saya tangan aku dia dulu. Bukan paksaan. Orang ke dirinya sendiri. Nah, itu tadi. Nah. Ada lagi? Masalah ada orang yang kalau dia diberi dengan tolak, dia tidak berarti pada tolak dia. Iya.
Sama kayak tadi, urf. Nah, iya gitulah, sekali tarik napas lah, bisa lah ya. Nah, iya betul dekat. Jadi memang misal dia katakan, kau seperti punggung ibuku, kau kutala. Ah, gitulah dia. Harus begitulah. Tapi kalau kau seperti punggung ibuku, kau kutala, nggak bisa. Udah jeda. Iya, makanya. Itulah pentingnya. Ingat lagi Ustaz. Apa itu, Pak? Kalimat bahasa Arab misalnya kata kalimat sorry. Iya. Sorry. Kolak tuki, sarrak tuki, parrok tuki. Ya. Nah, ada setanya juga Ustaz. Kalau dilafazkan katanya dengan bahasa Arab, ketika tiga lafaz itu salah satunya saja syarrah tukika atau parrok tuki, jatuh dari salah itu bagaimana dilafaz. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan hanya kolak tuki saja. Ya. Sebenarnya ini kembali kepada bahasa yang dipakai yang berlaku di warga itu, di masyarakat itu. Memang satu yang agak sulit kita jadikan bahasa, sarroh tuki, pakai sin ya, sarroh tuki. Itu artinya kan aku lepas engkau. Lepas ini kita memang agak iya dan tidak menjadikan dia sebagai bahasa sorry dalam bahasa kita untuk perceraian. Tapi kalau talak dan cerai, udahlah memang itu sorrynya yang seperti itu. Jadi bukan talak saja, talak dan cerai. Adapun lepas ini memang agak berat, tapi memang dikatakan di kitab yaitu bahasa sorry. Nah, insyaallah naktafi hadal qadar. Nah, kita padakan sampai di sini. Ada pengumuman, bisa. Untuk kajian malam esok itu tafsir di malam di musola udah. kemudian untuk malam Rabu di Masjid At-Taubah kajian kitab itu apa? Tauhid kan? Bersama Tuan Guru kita Muhammad Sumitra Nurjaya malam Rabu di Masjid At-Taubah. Datang sedikit informasi untuk malam Kamis sudah kita sampaikan yang lalu. Yang ikut ngaji malam Kamis, kitab kita ganti, nggak lagi pakai Mau'izah Usfuriyah, kita pakai kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Saran saya kalau mau pakai yang ada terjemahan tapi ada Arabnya juga. Nah, jadi ada Arabnya, ada terjemahan kayak yang sebelumnya juga, kayak Fathul Mu'in, kayak Mau'izah Usfuriyahnya, biar bisa saya bandingkan gitu. Kadang-kadang ada yang sangkut juga terjemahannya. Itu saja insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilma warzuqna fahma warzuqna amala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka